Ya Allah, muliakan ia sebagaimana ia memuliakan kami. Lindungilah ia sebagaimana ia melindungi kami. Sayangilah ia sebagaimana ia menyayangi kami. Ya Allah, ya Allah, hampa surga bagi kami tanpa memandang wajah kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum mujahidin yang ada di Palestina. Ya Allah, Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina. Ya Allah. Jadi keberkahan itu ada, dan kalau kita buka sejarah tentang bagaimana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau lagi dicukur rambutnya tidak ada satu helai pun turun ke tanah. Semua sahabat itu rampasan mengambil keberkahan. Kalau Nabi berwudu, tangan mereka dibawa, hampir-hampir dikatakan bunuh-bunuhan untuk mengambil bekas wudu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka dapat, mereka lap ke muka mereka, ke tangan mereka, ke badan mereka. Subhanallah, yang tidak dapat mengambil lagi bagiannya masing-masing. Nah itu, dan dalam sejarah dikatakan Nabi itu tidak pernah ludahnya sampai ke tangan. Sahabat sudah intip dari jauh, oh Nabi mau meludah, langsung mereka tangan, ambil tangkap dan mereka lap ke wajah mereka. Jangan kepada kita yang ada di sini, itu meludah, bukan cahaya yang keluar, jerawat itu meludah. Nah, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Tadi Ummu Sulaim itu mengambil keringatnya itu menjadi parfum. Subhanallah. Satu ketika ada orang dia mau menikah, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atini aihaja, berikan saya apa saja untuk saya mau menikah. Tidak ada apa-apa. Nabi bilang hatil karura, bawa kemari botol. Subhanallah, Nabi peras keringatnya masuk ke dalam botol. Nabi katakan ini pakai di malam pertama. Ini orang bawa ini botol apa? Satu kampung menyatakan Baitut Tib, rumahnya penjual parfum. Subhanallah, karena ada keringat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ente punya keringat boy keke. Subhanallah, itulah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau kisahkan tidak akan habis-habisnya kisah ini. Jadi Isra dan Mi'raj ini Allah memperjalankan karena baginda Nabi pada saat itu dalam keadaan sedih. Apa yang membuat sedih? Yang pertama, kematian atau berpulangnya, kembalinya Sayyidatul Khadijah meninggal pada saat itu. Dan yang kedua, paman tercinta adalah Abu Talib. Kedua ini yang membuat Nabi, kalau bahasa kita, agak galau. Makanya Allah dijemput oleh Jibril alaihissalam, diperjalankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menggembirakan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus dipahami, perjalanan ini dari masjid menuju Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi jangan bilang, oh Palestina tidak ada hubungannya dengan kita, kurang aja. Masjidil Aqsa di mana? Nah ini orang-orang Yahudi yang mau menguasai, ini milik umat Islam yang ada. Ini perjalanan jelas dalam Al-Quran. Minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Subhanallah, dari masjid menuju masjid, apa yang diterima? Salat 5 waktu untuk memakmurkan masjid. Jadi orang yang cinta masjid saja mendapat perlindungan khusus di akhirat. Kata Allah, sab'atu yudhillumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, cinta masjid saja. Iya. Jadi ada yang tanya, Habib, kenapa masjid itu setiap ada panitia bakal lain? Jawabannya apa? Setiap ada panitia masjid, setan bikin panitia untuk hancurkan masjid, untuk hancurkan panitia. Tidak ada yang bakal lain itu panitia pembangunan diskotik. Karena kenapa? Sudah setan semua di dalam. Nah ini, jadi dari masjid menuju masjid untuk memakmurkan masjid. Apa yang memakmurkan masjid? Salat 5 waktu. Makanya kalau ada di antara kita anak muda yang suka meninggalkan salat, itu pelecehan. Pelecehan kepada siapa? Nabi Muhammad. Pelecehan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lihat, semua perintah itu lewat Jibril alaihissalam kecuali salat. Tanpa Jibril alaihissalam langsung
diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima perintah tersebut, hati-hati. Makanya orang yang meninggalkan salat itu kafir secara nyata. Iya. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar dicari rumah. Kalau ada rumah penduduknya tidak sembahyang disuruh bakar. Iya. Mudah-mudahan kalau Anda jadi gubernur Anda suruh bakar yang penduduknya. Iya. Kita sekarang tidak pandang enteng sama salat. Apalagi kalau sudah rapat, oh minta maaf, kita ini ada rapat apa? Rapat partai, kita ini ada rapat, ini itu salat dibiarkan, salat ditinggalkan, kurang aja. Nah ini, jadi jangan sekali-sekali kita memandang enteng dengan salat. Isra dan Mi'raj itu di situ poin yang paling penting bagi kita, bahwa Nabi diberikan hadiah yang terbaik. Nabi itu kalau banyak masalah, banyak muskilah yang datang kepada Nabi, apa yang Nabi lakukan? Nabi salat 2 rakaat, setelah salat dapat solusi. Kalau kita tidak, makin banyak masalah, makin tinggalkan salat, makin harap bata untuk punya diri. Nah ini, jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur, kita mohon kepada Allah, semoga kita yang hadir malam hari ini dipanjangkan umurnya oleh Allah. Semoga kita yang hadir malam hari ini dalam tidur kita dapat mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma, wa la taj'al Allahumma fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma, kama jama'na fi hadzal makan, yajma'una fi jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berikan kami umur yang panjang ya Allah. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatil Quran. Ya Allah, berikan kami rezeki agar kami dapat tawaf di Masjidil Haram. Berikan kami rezeki ya Allah agar kami dapat mencium Hajarul Aswad. Berikan kami rezeki ya Allah agar kami dapat menziarahi Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami mati, kami mau ziarah kepada Nabi kami ya Allah. Berikan kami rezeki ya Allah. Jika di antara kami ada orang tuanya yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah orang tua kami ya Allah umur yang panjang. Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, jadikanlah kuburannya ya Allah sebagai surgamu. Jangan engkau jadikan sebagai api nerakamu. Jangan engkau himpit ia dengan tanah. Jangan engkau siksa ia ya Allah. Sesungguhnya mereka telah tersiksa 9 bulan kami dalam kandungannya ya Allah. Ya Allah, kadang kami gembira ingin menatap wajah ibu kami, tapi mereka berada di liang lahatnya. Kadang kami bersorak ya Allah ingin memeluk, tapi ia telah berada di liang lahatnya. Kadang kami rindu ya Allah ingin mencium tangannya, tapi ia telah berada di liang lahatnya. Hanya doa-doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Allah. Betapa besar budi jasanya kepada kami ya Allah. Ya Allah, kadang ia meninggalkan salat tahajudnya hanya membersihkan kami dari kotoran yang ada. Kadang ia meninggalkan salat duhanya ya Allah hanya untuk membersihkan kami dari kotoran yang ada ya Allah. Ya Allah, muliakan ia sebagaimana ia memuliakan kami. Lindungilah ia sebagaimana ia melindungi kami. Sayangilah ia sebagaimana ia menyayangi kami ya Allah. Ya Allah, hampa surga bagi kami tanpa memandang wajah kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum mujahidin yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina. Allahumma ansur mujahidin fi Palestina ya Allah. Ya Allah, lindungilah anak-anak kecil yang mereka jadi pengungsi di sana ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mujahid-mujahid yang ada ya Allah. Jadikanlah doa-doa kami sebagai peluru kendali untuk membantu mereka di sana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pilihlah pemimpin buat negeri ini yang bernama Anies Baswedan ya Allah. Beliau menang ya Allah. Amin. Presiden di 2024. Amin.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.